Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang kembali di channel Studio Tutorial Pembelajaran. Nah, kali ini saya akan membahas video mengenai struktur atom. Iya, langsung aja ke soal yang pertama. Di situ dikasih tahu atom dengan nomor atom 17 mempunyai elektron sebanyak. Nah, kalau kita lihat soalnya, ini merupakan soal struktur atom. Nah, yang dimana kita harus tahu notasinya. Misalkan ini ya, suatu unsur X, kemudian di sini Z, kemudian di sini A. Nah, untuk si Z-nya inilah yang berupa nanti nomor atom. Kemudian bisa ini menunjukkan proton. Kemudian ini bisa menunjukkan elektron. Nah, pada saat menunjukkan elektron, unsurnya itu dia tidak bermuatan, harus netral. Ya, tidak bermuatan positif maupun negatif. Kemudian A-nya ini menunjukkan ini nomor massanya. Nah, ini massa. Kemudian hasil pengurangan A dikurang Z, inilah yang dinamakan neutron. Nah, ini dia untuk materinya, notasi. Sekarang ada suatu, ini dia unsurnya Cl. Ini unsur Cl, berarti Cl ini 17, kemudian 35. Yang ditanya elektronnya, ya udah pasti elektronnya itu berupa 17. Nah, ini dia yang bawah ini elektron, proton, nomor atomnya. Karena unsurnya tidak bermuatan, maka elektronnya itu sama dengan nomor atomnya. Maka iya, elektronnya 17, maka jawabannya bola. Nah, itu ya, masih mudah. Kita lihat ke soal yang berikutnya. Ya, keterusannya. Oke, soal berikutnya. Suatu ion bermuatan negatif 2 dan mempunyai 18 elektron, nomor atomnya. Nah, pada saat atom atau unsur itu dia bisa kation, bisa nanti anion. Nah, maksudnya apa? Nah, ketika dia kation, maka dia bermuatan positif. Maksudnya apa? Nah, atom itu dapat melepaskan elektron. Kalau elektronnya dilepaskan, maka elektronnya dia berkurang. Contohnya gini. Nomor atom Ca ini 20, di sini 40, di sini 2 positif. Nah, kalau ditanya berapa protonnya, pasti kita jawab 20. Nah, kalau yang ditanya elektron, nah ingat elektronnya di sini unsurnya itu dia bermuatan positif, berarti maksudnya melepaskan. Karena muatannya 2, berarti melepaskan 2 elektron. Berarti 20 dikurang 2, maka elektronnya 18. Nah, kemudian yang satu lagi ada yang dinamakan anion. Nah, kalau dia anion berarti ini muatannya negatif. Maksudnya ini nanti dapat menangkap elektron, menangkap atau menerima elektron. Berarti kalau elektronnya ditangkap, elektronnya bertambah. Contohnya gini. Sulfur nomor atomnya 16, massanya 32, di sini 2 negatif. Nah, ada kata 2, ada muatan 2 negatif, berarti tandanya menangkap 2 elektron. Berarti kalau dia ditanya proton, berarti ini sama dengan nomor atomnya 16. Tapi kalau ditanya elektron, maka ini 16, karena bertambah 2, berarti ditambah 2 sama dengan 18. Nah, itu dia. Sekarang kita masuk ke dalam soalnya. Suatu ion bermuatan negatif 2, berarti misalkanlah ionnya itu X2 negatif. Nah, elektronnya
katanya itu harus sama dengan 18. Berarti kan nomor atomnya sekian ditambah 2 itu harus sama dengan 18. Ya, nomor atomnya pasti 16. Kenapa? Karena elektronnya nomor atom itu ditambah dengan yang ditangkapnya 2. Berarti 16 ditambah 2. Berarti elektronnya 18. Maka jawabannya iya, 16. Maka jawabannya ayam. Nah, itu dia kation sama anion, yang satu melepaskan elektron, yang satu menangkap elektron. Nah, kemudian kita lanjut ya ke soal yang terakhir. Hanya 3 soal aja dalam video ini. Di antara unsur-unsur, ini unsurnya P dengan nomor atom 3, Q dengan nomor atom 12, R dengan nomor atom 19, S dengan nomor atom 33, kemudian T dengan nomor atom 53, terletak dalam satu golongan pada sistem periodik. Nah, sistem periodik itu ada 2 istilah yang dikenal, yang satu golongan, kemudian yang satu periode. Nah, apa perbedaan golongan sama periode? Nah, yang pertama, untuk dia golongan, ini nanti yang memiliki sifat sama, pasti dimasukkan dalam satu golongan. Kemudian yang kedua, ini mempunyai elektron valensi yang sama. Berarti, kalau elektron valensinya 2 unsur yang sama, berarti dia dimasukkan ke dalam satu golongan. Kemudian kalau dia periode, ini menandakan jumlah kulitnya lah yang sama. Nah, paham ya perbedaan golongan sama periode? Nah, berarti kita masuk ke dalam soalnya. Yang pertama itu ada 3P. Nah, untuk menentukan elektron valensi berarti kita harus tahu konfigurasi elektron. Konfigurasi elektron terbagi 2, bisa yang dipakai dengan kulit dan sekulit. Nah, kakak mau bahas dengan yang kulit karena lebih enak, nggak usah pakai SPDF. Nah, untuk dia kulit itu dia harus pakai, kalau dia kulit dia harus pakai persamaan 2n kuadrat. Nah, ini ya 2n kuadrat. Berarti kalau dia kulit pertama, berarti masukkan n-nya 1, berarti elektron maksimum itu harus 2. Kemudian kulit kedua berarti masukkan 2 kali 2 pangkat 2, pasti di sini 8. Berarti maksimumnya 8 elektron. Kemudian di kulit ketiga masukkan n-nya sama dengan 3, berarti 2 kali 3 pangkat 2, berarti ini ya berapa itu? 18. Kemudian kulit keempat gantikan n-nya 4, berarti 2 dikali 4 pangkat 2 sama dengan 36. Kok 36? 32 ya, belum berubah. Karena 16 kali 2. Nah, kemudian kulit kelima, 6, 7 nanti kamu cari sendiri ya. Nah, gini. Nah, di sini kan nomor atomnya si P3, berarti kulit pertama maksimum kan 2. Nah, berarti kita tulis 2. Nah, karena kita butuh 3, berarti kulit yang kedua kita ambil 1. Karena kan 3. Nah, contoh seterusnya 12. Berarti kulit pertama 2, kulit kedua itu 8. Ini 8, berarti 2, 8. Karena kita perlu 12, berarti ini dia 2 sisanya. Kemudian 19F. Nah, berarti di sini 2, 8. Nah, kemudian kan ini sudah 10 ya. Nah, kulit ketiga kan 18. Nah, kita hanya perlu supaya dia 19, itu nggak mungkin 9, karena kan kulitnya harus diisi 8. Kulit sebelumnya itu maksimumnya 8. Berarti kita bikin di sini 8. Kemudian di sini sisanya 1. Kemudian 3S, berarti di sini 2, 8,
Nah, kulit ketiga itu 18. Kenapa kita pakai 18? Karena belum lewat 33. 18 tambah 8 tambah 2 berarti 28. Supaya dia 33, kita tambahkan 5. Dan yang terakhir 53T berarti 2, 8, 18. Nah, habis 18 kan 32. Karena kalau kita ambil 32, berarti 32 tambah 18, 50 tambah 10, udah melewati 53. Maka kita ambil yang elektron sebelumnya, 18. 18 tambah 18, 36 tambah 10, 46. Supaya dia 53, maka di sini. Nah, yang dimintakan golongannya. Golongan itu dia harus memiliki elektron valensi yang sama. Nah, lihat elektron valensi yang sama berarti yang kulit terluar. Di sini kulit terluarnya 1. Di sini kulit terluarnya 2. Di sini kulit terluarnya 1, 5, 7. Manakah yang sama? Ya pasti ini si P, dan si F. Maka jawabannya cantik. Ya, sekian untuk pembahasan hari ini, hanya 3 soal aja. Nah, untuk pembahasan selanjutnya nanti akan kakak bahas mengenai konfigurasi elektron secara subkulit, bagaimana menentukan periode dan golongan. Jangan lupa subscribe jika channel ini bermanfaat. Silakan share kepada teman-teman kalian yang membutuhkan. Oke, see you.